Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Dr. Rita. Dr. Rita, ini kalau kita lihat WHO, kemudian CDC ya, Center for Disease Control and Prevention sudah menyatakan bahwa ini baru possible. Jadi belum pasti fix 100% bahwa penyebabnya adalah virus Zika. Kemudian yang menjadi pertanyaan banyak publik mungkin seluruh dunia adalah tentang vaksin. Sementara kalau kita berbicara tentang vaksin, it takes time, butuh waktu. Karena seperti kita tahu, dengue jauh lebih berbahaya dan membutuhkan puluhan tahun untuk mendapatkan vaksin. Kalau Zika sendiri seperti apa, Dok? Ya, sampai saat ini belum ada vaksin untuk Zika. Kan membuat vaksin itu tidak mudah dan mungkin di infeksi virus ini kan dianggap gejalanya dengan ringan, sehingga belum dipikirkan untuk pembuatan vaksinnya. Jadi seperti DB, dengue aja ini kan baru kita mau ada vaksin udah sekian puluh tahun. Jadi yang penting sebetulnya adalah bagaimana kita mencegah dari gigitan nyamuk. Jadi jangan pikirkan vaksin, tapi bagaimana kita bisa terhindar dari nyamuk. Ini yang perlu adalah peran serta seluruh masyarakat, di mana kita harus melakukan perilaku bersih dan hidup sehat. Jadi yang utama adalah itu. Jadi jangan sampai kita tersentuh dengan nyamuk. Apalagi ada ibu hamil, kalau bisa betul-betul mereka jangan sampai digigit nyamuk dengan menggunakan berbagai macam cara. Mungkin tadi yang 3M+, kemudian ditambah lagi menggunakan baju yang bisa menutup seluasnya permukaan tubuh supaya jadi tidak kemungkinan untuk tergigit nyamuknya juga semakin minim ya. Tapi kalau untuk mungkin tadi kan Dr. Aditya juga bilang bahwa wisatawan mungkin karena demamnya ringan, mereka juga tidak menghalangi mereka untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau misalnya wisatawan ini memang terjangkit virus Zika, apakah bisa dideteksi? Itu yang sangat tricky karena gejalanya 90% dikatakan dia mild, ringan. Jadi demam, kemudian disertai dengan nyeri-nyeri otot gitu ya. Bisa ada rash, ada bercak-bercak di kulit, makulopapular rash, dan konjungtivitis, disertai dengan nyeri kepala dan yang lain-lain. Artinya kalau kita kena penyakit flu yang biasa, common cold, mungkin gejalanya akan mirip serupa. Sama ya. Dan kemudian karena dia mild, dikatakan dalam waktu hitungan hari, ya, dia akan membaik dengan sendirinya, tanpa pasien harus seeking further medical evaluation. Jadi artinya rasanya untuk mengevaluasi penyebab secara pasti dari virus Zika ini dari pasiennya sendiri juga barangkali dia nggak akan berusaha karena untuk waktu yang singkat dia sudah sembuh dan sehat seperti sedia kala. Tapi pada saat dia sedang sakit, yang kita juga artinya belum tahu ini penyebabnya apa gitu ya. Dan dia rasa sakitnya ringan, tentu itu tidak akan, dia merasa cukup kuat untuk tidak menghambat dia pergi kemana tujuan dia gitu misalnya. Berarti pakai alat pun mungkin tidak mampu ya, karena memang perlu. Ya karena memang sangat ringan, sangat samar lah bias dengan gejala-gejala yang lain. Nah, ini kan metode pemeriksaannya sendiri juga saat ini masih belum menjadi metode pemeriksaan baku yang tersedia di banyak tempat. Baik, ini selain masyarakat banyak mengkhawatirkan virus Zika, ini kan yang paling mengkhawatir mungkin ibu-ibu yang sedang mengandung ya. Nah, mungkin masyarakat ingin tahu seperti infonya seperti apa sih sebenarnya penyebab dari mikrosefali? Apakah benar hanya karena virus Zika? Kita saksikan dalam tema berikut ini. Sekilas, Ira Conrad tampak seperti bayi berumur 9 bulan yang sangat terawat. Ia ingin tahu tentang apa saja yang ada di sekitarnya. But he steals your heart. You know, he engages with you and he can light up a room. Namun Andrea dan ibunda Ira Conrad sudah tahu ketika ia mulai tumbuh nanti putranya ini akan mengalami banyak masalah kesehatan. Ira lahir dengan pengecilan ukuran kepala atau lebih lazim disebut dengan mikrosefali. Di Brazil dan negara Amerika Latin lainnya, dokter melihat hubungan yang mungkin dari nyamuk yang menyimpan virus Zika. Namun penyakit ini bukanlah satu-satunya penyebab mikrosefali. Kekurangan perkembangan inti otak bisa jadi disebabkan oleh infeksi lain seperti rubella yang dikenal sebagai campak Jerman. Andrea terserang virus ini saat ia hamil. I try to not do the what ifs, you know, because there are so many what ifs. Had we done this, or had we tested this, or had we asked that question? Dokter juga melakukan uji genetik di keluarganya untuk melihat apakah yang menjadi penyebab kondisi Ira saat ini. Andrea tahu bahwa dokter memiliki informasi yang terbatas. Kini ia berfokus pada terapi terbaik yang ada untuk putranya. Our life right now it's all about Ira. It's doctor's appointments and therapy and interventions and programs.
Sejumlah bayi dengan mikrosefali mengalami kesulitan belajar ketika mereka bertumbuh. Terdapat pula cacat pendengaran dan penglihatan. Menurut Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat, virus ini bisa menyebabkan sejumlah masalah terkait gerakan, keseimbangan, dan kesulitan menelan. Ya, ini kalau kita lihat memang efeknya banyak ya, tidak hanya kemudian dari ukuran otak janin yang kemudian tidak bertumbuh secara maksimal, juga ada efek-efek lain, keterbelakangan mental, kemudian banyak penyakit kesehatan yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat Dr. Adit, sebenarnya dampak jangka panjang dari mikrosefali yang kemudian Zika ini seperti apa? Untuk dampak jangka panjangnya barangkali akan lebih berat pada bayi dengan mikrosefali. Karena untuk Zika hingga saat ini dia masih dikatakan dia self-limiting. Dia menginfeksi, kemudian oleh kekebalan tubuh kita dia akan hilang, di-clearkan oleh kekebalan tubuh kita. Tapi pada saat dia sudah berhasil menimbulkan gangguan di janin yang dikandung oleh ibu yang terkena virus ini, ya, diduga. Si janinnya ini kondisi mikrosefalinya akan menetap. Dan kita tahu bahwa volume kepala itu menentukan volume otak, dan otak itu akan berkaitan sekali dengan semua sistem kerja tubuh, termasuk proses tumbuh dan berkembang dari janin itu sendiri. Jadi artinya ke depannya barangkali akan ada banyak problem-problem ikutan sebagai dampak dari mikrosefali pada bayi itu. Jadi itu yang sebenarnya harus dikhawatirkan ya. Iya. Dan bukan penyebaran virus Zika-nya yang sebenarnya, tapi kita harus khawatir kalau di rumah kita banyak genangan air, airnya Aedes berkembang ya. Baik, terima kasih untuk kedatangannya di Al Indonesia. Sukses terus, semoga tidak jadi kekhawatiran masal ya. Pemirsa, masih banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Al Indonesia.